Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salvania Anggraini. Saya akan menjelaskan tentang alam semesta dan isinya. Nah, alam semesta biasa juga disebut jagat raya atau seluruh alam. Ini adalah semua ruang mulai dari bumi hingga langit yang lengkap dengan energi serta materinya. Pada awal abad ke-20, seorang fisikawan Rusia bernama Alexander Friedman menemukan bahwa alam semesta mengembang. Fakta itu makin ditegaskan melalui teleskop oleh Edwin Hubble, astronom Amerika yang menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi tersebut terus bergerak dan saling menjauh. Adanya alam semesta dapat diperkuat dengan 3 teori. Yang pertama, adanya teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu yang telah lalu dan segala sesuatu di alam semesta lalu tetap sama walaupun galaksi-galaksi saling bergerak menjauh satu sama lain. Jadi, teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga tuanya, tanpa awal dan tanpa akhir. Yang kedua, ada teori ledakan dahsyat atau Big Bang. The Big Bang merupakan salah satu teori tentang awal pembentukannya jagat raya. Implikasinya jagat raya punya awal dan akhir. Nah, seorang ahli perbintangan bangsa Belgia bernama Gregorius Lemaitre pada tahun 1930 telah mengemukakan teori ledakan dahsyat. Menurut pendapatnya bahwa alam semesta atau galaksi-galaksi berasal dari satu massa yang meledakkan dengan dahsyat yang bagian-bagiannya terlempar ke segala arah. Teori Big Bang juga menjelaskan bahwa alam semesta memiliki siklus yang berulang. Pada suatu titik, alam semesta akan berhenti mengembang dan malah menyusut. Semua akan ditarik dan menyisakan lubang hitam besar. Inilah yang disebut Big Crush, yang merupakan kelanjutan dari teori Big Bang. Ketiga adalah teori ekspansi dan kontraksi atau oscillation theory. Para ilmuwan menduga bahwa sebelum terbentuknya alam semesta telah terjadi suatu siklus antara massa ekspansi dan massa kontraksi. Teori ini dikemukakan oleh M. Smith, Arno Penzias, dan Robert Wilson yang menjelaskan bahwa semua materi bergerak saling menjauh dan bermula dari massa terpangkat. Berikutnya ada galaksi. Galaksi ini merupakan suatu sistem yang terdiri dari kumpulan bintang-bintang serta juga benda-benda luar angkasa yang tersusun dengan secara teratur. Umumnya, galaksi ini terdiri dari miliaran bintang dengan warna, ukuran, serta juga karakteristik yang beragam serta tata surya mereka, yang semuanya disatukan oleh gravitasi. Salah satu dari galaksi yang paling terkenal ialah galaksi tempat bumi berada, Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini biasa disebut dengan istilah Milky Way Galaxy. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi yang menjadi tempat tinggal kita. Nah, berikutnya ada bagian alam semesta dan tata surya. Yang pertama ada matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya dan anggota tata surya yang paling besar. Pada pusat matahari suhunya mencapai jutaan derajat Celcius. Kulit matahari suhunya mencapai lebih dari 6000 Celcius dan memancarkan hampir semua cahaya. Yang kedua ada bumi. Bumi menempati urutan ketiga terdekat dengan matahari. Ukuran besarnya hampir sama dengan Venus dan bergaris tengah. Nah, bumi ini memiliki beberapa keistimewaan, seperti jarak dengan matahari tidak terlalu dekat, terdapat cairan air bumi, bumi mempunyai atmosfer sehingga terdapat awan dan hujan, serta dapat ditinggali oleh makhluk hidup termasuk manusia. Ketiga ada planetoida atau asteroida. Benda-benda langit ini ditemukan pada tahun 1801 oleh Piazzi, seorang astronom Itali, melalui observasi dengan teleskop. Benda langit ini berdiameter kira-kira 900 km dan benda-benda ini mengorbit mengelilingi matahari pada jarak antara Mars dan Jupiter.
Keempat, ada komet atau bintang berekor. Komet adalah kumpulan bongkahan-bongkahan batu yang diselubungi kabut gas. Diameter komet termasuk selubung gasnya kurang lebih 100.000 km. Sedangkan yang diameternya ini berkisaran 10 km sampai 20 km. Yang kelima ada meteor. Meteor bukan anggota bintang karena meteor merupakan anggota tata surya. Meteor berupa batu-batu kecil yang berdiameter antara 0,2 sampai 0,5 mm dan masanya tidak lebih dari 1 gram. Keenam ada satelit. Satelit merupakan pengiring planet. Satelit beredar mengelilingi planet dan bersama-sama mengelilingi matahari. Peredaran satelit mengelilingi planet disebut gerakan revolusi satelit. Dan satelit juga melakukan gerakan rotasi yang beredar mengelilingi sumbunya sendiri. Selanjutnya sistem tata surya. Yang pertama ada matahari. Matahari merupakan anggota tata surya yang paling besar. Di samping sebagai pusat peredaran juga matahari merupakan sumber energi di lingkungan tata surya. Yang kedua ada planet Merkurius. Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari. Hampir 93% panas matahari terserap oleh bagian Merkurius yang menghadap matahari, sehingga suhunya sangat panas. Sedangkan bagian yang tidak menghadap matahari dingin sekali. Planet ini tidak memiliki satelit dan diperkirakan tidak ada kehidupan. Ketiga ada planet Venus. Planet ini terselubung dengan awan putih yang sangat tebal sehingga dapat memantulkan cahaya matahari ke bumi. Oleh karenanya dapat dilihat dari bumi dengan cahaya yang terang. Venus menyerap cahaya matahari sekitar 20%, tidak memiliki satelit, kala revolusinya 225 hari dan kala rotasinya 247 hari. Keempat ada planet bumi. Planet bumi terletak pada urutan ketiga dari matahari. Ukurannya hampir sama dengan Venus. Jarak bumi terhadap matahari sekitar 150 juta kilometer. Kala rotasi bumi 24 jam dan kala revolusinya 365,25 hari. Bumi dilapisi atmosfer dengan suhu dan penerimaan cahaya matahari yang ideal, sehingga dapat tersedia air dan gas. Yang kelima ada planet Mars. Mars adalah planet luar yang paling dekat dengan bumi, sehingga planet sering terlihat pada setiap jam 19 di atas kepala kita. Berwarna putih karena sering diliputi salju tipis. Ada beberapa laporan hasil pemotretan satelit bahwa planet ini mengandung oksigen. Nah, planet ini juga dikatakan mirip seperti bumi, tetapi tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Yang keenam ada planet Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar. Berdasarkan analisis spektroskopis, planet ini mengandung banyak gas metana dan amoniak, serta mengandung gas hidrogen dan memiliki 14 satelit. Yang ketujuh ada planet Saturnus. Planet ini memiliki massa jenis yang sangat lebih kecil dari air sehingga akan terapung di atas air. Planet ini berupa gas yang terdiri dari metana dan amoniak. Saturnus merupakan planet terbesar kedua sehingga memiliki 10 satelit dan satelit terbesarnya bernama Titan. Kedelapan ada planet Uranus. Planet ini dikemukakan oleh Herschel bersama keluarga secara tidak sengaja saat melihat Saturnus. Besar Uranus kurang dari setengah Saturnus, bergaris dengan 50,560 km dan memiliki 14 buah satelit. Kesembilan ada planet Neptunus. Neptunus memiliki 2 satelit, satu diantaranya bernama Triton yang beredar berlawanan arah dengan gerak rotasi Neptunus. Jarak ke matahari 4.470 juta kilometer dengan kala revolusi 165 tahun dan planet ini ditemukan tahun 1846 saat astronom menyelidiki Uranus yang orbitnya menyimpang dan diduga karena ada pengaruh dari gravitasi planet lain. Ke-10 ada planet Pluto. Pluto merupakan planet terjauh dari matahari diketahui sejak tahun 1930. Planet ini disebut juga planet Trans-Neptunus karena diduga planet ini merupakan bagian satelit Neptunus yang terlepas. Berikutnya ada hipotesis kejadian bumi. Yang pertama ada masa Arkeozoikum. Masa Arkeozoikum merupakan masa awal pembentukan batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen. Batu masa ini diketemukan di beberapa bagian dunia yang lazim disebut kraton atau perisai benua. Yang kedua ada masa Proterozoikum.
Proterozoikum artinya masa kehidupan awal. Masa Proterozoikum merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer. Yang ketiga ada zaman Kambrium. Kambrium berasal dari kata Cambria, nama Latin untuk daerah Wales di Inggris, di mana batuan berumur Kambrium pertama kali dipelajari. Banyak hewan invertebrata mulai muncul pada zaman Kambrium. Hampir seluruh kehidupan berada di laut. Hewan zaman ini mempunyai kerangka luar dan cangkang sebagai pelindung. Fosil yang banyak ditemui itu rata-rata ada alga, cacing, koral, moluska, dan masih banyak lagi. Yang pertama ada litosfer. Litosfer adalah lapisan bumi sebelum atmosfer. Litosfer tersusun atas bebatuan yang ada di dalam biosfer dengan ciri-ciri yang berbeda sesuai dengan tingkat kedalamannya. Contohnya litosfer adalah susunan letusan gunung berapi atau magma yang berbentuk akibat letusan gunung berapi. Kemudian ada hidrosfer. Hidrosfer adalah susunan biosfer yang terdiri dari sejumlah air dan perairan. Contohnya adalah sungai, samudra, dan lautan. Hidrosfer berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup. Hampir 70% mayoritas makhluk hidup di bumi hidup di lingkungan hidrosfer. Berikutnya ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan bumi yang paling atas. Atmosfer berfungsi untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang berukuran besar. Lapisan atmosfer atau juga dikenal dengan lapisan ozon, yakni lapisan yang berperan penting dalam melindungi kehidupan makhluk bumi. Itulah pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.